A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin terakhir apa? 35 ini, guys. Man khasyar rahmana bil ghaib, ya. Kuncinya yang kemarin adalah man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah yang maha sayang, ya. Allah yang maha penyayang kok ditakuti, ya. Allah yang maha penyayang dan gaib, tidak terlihat, tapi kok orang itu takut. Dialah orang yang akeh selamat, dialah yang dijamin oleh Allah masuk surga dengan aman, dengan penuh kehormatan selama-lamanya. Kembali kepada Allah dengan kondisi hati yang kembali, qalbim munib, ya. Qalbim munib, kemarin munib itu apa, Mbak? Munib itu orang yang kembali. Atine sempat salah, ya. Atine sempat tersesat, tapi kemudian kembali. Kayaknya enggak ada manusia yang langsung benar, ya. Jadi siapapun kita profesinya, sealim apapun itu, ahli ibadah seperti apapun itu, semuanya punya kemungkinan tersesat atine, ya. Tapi seapi-api orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat, yang kembali, betul. Begitu. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Kita jadi hamba-Nya Gusti Allah. Untungnya Gusti Allah kita itu Allah yang Rahman, begitu. Kita harus pahami dulu. Masalahnya itu banyak orang yang beragama Islam, ngaku Tuhan Gusti Allah, tapi nggak kenal ambek Gusti Allah. Jadi yang dalam benaknya itu nek gak surga ya neraka, begitu. Allahnya yang Maha Rahman itu gak pati dikenali. Yang ada itu siksa dan ancaman dan siksa. Wa'ad wal wa'id, apa? Janji dan ancaman. Wis ngono tok ae. Nek gak hitam ya putih, begitu. Seakan-akan hidup mek ngono tok. Padahal mboten. Ya. Padahal mboten. Ya terkadang kita kepengen putih tapi nggak serta-merta langsung bisa, begitu loh, ya. Jadi kadang ya ono abu-abune dhisik, begitu. Gak terus kemudian kalau sudah merasa dirinya hitam ya sudah diterusno pisan ae di lembah hitam ini. Nggak mungkin saya itu bisa putih. Nah, begitu, ya. Itu karena dia tidak mengenal Gusti Allah yang Maha Rahman. Jadi kemarin kuncinya adalah man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan dan di sisi Allah akan terus nambah-nambah kenikmatannya. Sudah ada yang lebih enak lah, Mbak. Lanjut sekarang ayat 36, wakam ahlakna qablahum. Wakam di sini bukan istifham, ya. Bukan kalimat istifham yang berapa terus butuh jawaban 1, 2 atau 10, boten. Di sini itu adalah ungkapan betapa banyaknya, gitu loh, ya. Wakam itu maksudnya betapa banyak, bukan berapakah gitu, bukan. Wakam dan begitu banyak, ya. Ahlakna, kami telah hancurkan qablahum sebelum mereka, mingkornin dari kurun, ya, dari segolongan. Kornon itu masa, ya. Kornon hum asyaddu minhum, mereka sungguh lebih kuat, ya, lebih dahsyat lah, lebih hebat minhum dari mereka.
Batshan, apanya? Kekuatannya. Asyaddu batshan. Tapi fanaqabu, ya. Tapi mereka fanaqabu, maka mereka menjelajah fil bilad, di beberapa negara lah. Kan ini orang Yahudi, ini dimaksud ini Mbak. Yahudi itu ya kaum Yahudi umat Nabi Musa, terus dilanjutkan itu dulu pernah menggelandang, ya, pernah ditakdirkan menggelandang di bumi ini selama 40 tahun, ya, nggak punya tempat tinggal orang Yahudi itu. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, ya, di surat lain. Ketika dia nggak manut ambek Gusti Allah, disuruh memasuki wilayah sampean budalo perang, nanti saya tak gawe sampean menang begitu. Tapi dia tidak mau. Nggak mungkin kami perang, nggak mungkin kami bisa menang. Jumlah kami sangat sedikit begitu loh. Ambek Gusti Allah dijamin padahal wis salah budalo. Menang nanti tak bantu menang. Oh, dia logikanya yang digunakan dominan sekali. Yahudi itu benar-benar dia orang yang memang diberi Allah kelebihan akal yang cerdas. IQ-nya di atas 155 itu Mbak, raja Mbak. Gendeng ta ya. Oh, dhewe iki wong Indonesia Raya iki malah paling 91 ngono Mbak. 110 iki wis joweran. Oh, Yahudi ku raja 150. Makanya dia nggak mau nikah dengan orang Yahudi. Nanti terkontaminasi. Ini beneran ini ya, kayak gitu dia. Makanya ketika disuruh Allah melakukan sesuatu yang nggak masuk akalnya, dia nggak mau. Nah ini loh bahayanya mau diparingi kecerdasan ambek Gusti Allah itu seringkali angel taat, betul. Bisa bahaya ya. Jadi ya seneng dadi wong cerdas, dadi wong pinter. Tapi penyakitnya yo gede. Karena dia pinter, cerdas, dia bisa mencerna sesuatu yang kemudian dia menganggap itu yang terbaik, itu yang terbenar begitu loh. Hasil cerna akalnya itu yang terbenar. Tapi ternyata karena dia nggak taat kepada Allah, nggak mau berangkat untuk perang, karena akal logikanya, hitung-hitungannya mereka nggak akan mungkin menang, ya sudah, dia akhirnya benar-benar menjadi kaum menggelandang, ya, jadi orang yang menggelandang di muka bumi ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini sebenarnya asyaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad. Ya, ini benar-benar terjadi orang Yahudi itu. Makanya sing jenenge Yerusalem sampai saiki ku ya jadi royoan itu karena dia tuh merasa bahwa dulu itu tempat nenek moyangnya di situ. Tapi pernah dikuasai oleh itu loh Palestina, karena memang waktu itu kalah perang. Begitu loh. Lah ambek Gusti Allah disuruh menguasai lagi dia nggak mau, ya sudah kan. Nah, ini sejarah ribuan tahun yang lalu, Mbak. Ada semua dalam Al-Qur'an. Makanya polemiknya panjang. Dia mengklaim bahwa itu adalah tanah nenek moyang Israel itu. Makanya dia sekarang kembali ya ingin mewujudkan kehebatan nenek moyangnya dulu. Gitu. Ya, Yahudi. Ini yang disampaikan adalah orang Yahudi yang mereka memang betul-betul asyaddu batshan, punya kekuatan yang amat sangat. Dia pernah menjelajah ke berbagai negara ya, dalam rangka ya kui menggelandang karena nggak manut ambek Gusti Allah. Hal mim mahis, apakah ada tempat pelarian bagi mereka? Ora nek melayu kaya apa ndek negara bagian manapun, di sana tetap ada Gusti Allah. Gitu ya. Tak hancurkan di sini, lari di sana. Tak hancurkan di sini, lari di sana. Lari di sana. Dia kirain bisa lari dari Gusti Allah. Aku tahu betul, Mbak. Inna fi dzalika, ya, pada hal yang demikian itu la dzikra, terdapat
peringatan liman bagi orang yang kana ada lahu baginya man apa kolbun hati. Hal-hal demikian itu sungguh terdapat pelajaran bagi orang yang punya hati loh. Biar si Allah didawuh sampai kayak gini. Nah, terus enggak ada pelajaran, enggak mau ngambil pelajaran berarti kasarannya biar wong ra duwe hati, hatimu nyandi itu. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Au alqa yang menggunakan as-sam'a pendengarannya wa huwa syahid. Ya, begitu ya. Ini berarti ada syahid, apa syahid? Menyaksikan ya dengan absornya, kemudian asam wa qalb. Ya, laki-laki tiga alat. Ya, 3 alat yang diciptakan Allah untuk kita sebagai pintu masuk pengetahuan itu terus diingatkan oleh Al-Qur'an. Gawean kabeh. Ya. Indranya ya untuk mendengar peringatan kayak gini nih ya. Kemudian syahid absornya untuk menyaksikan, kemudian di pengamatan disaksikan, diamati, dipikir. Ya, kemarin ya absor itu mewakili akal, ya, absor mewakili akal, as-sam' mewakili indra, afidah hati. Jadi 3 pintu masuknya pengetahuan jangan pernah disia-siakan. Artinya jangan hanya dipakai salah satunya saja. Kita pakai hati tok, salah. Kenapa Mik kok salah Mik? Lah wong zikir masuk salah. Zikir terus ibadah nek Gusti Allah, poso ya, tirakat, tahajud, melek bengi wis pokoke intine. Itu kan mengasah hati sebagai pintu masuknya pengetahuan dari Allah. Masa salah? Ya. Kalau hati tok sing diandalno, nggak mau melihat, nggak mau menggunakan akal dan indranya, kemungkinan tersesat itu ada. Tersesat ya napa Mi? Tersesate ati iku rumangsa api dhewe. Rumangsa ali ibadah. Pokoknya penyakitnya adalah rumangsa. Ini bahaya banget. Kalau melulu yang diasah hanya satu saja ini ya. Hati itu pokoknya ibadah itu Gusti Allah tok. Akale gak pati digawe, apa meneng indrane wis gak nganggo. Delok apa-apa wis diomongi wong apa ae wis mental kabeh, as-sam'anya tidak difungsikan. Sudah merasa sudah paling ahli ibadah, ahli bener wis pokoknya bener. Bahaya no mboten, Mbak? Bahaya banget ya, bahaya banget. Tidak bisa loh. Atau sebaliknya. Nah, ini atau sebaliknya. Akal tok, atine ra tau diasah. Ya koyo Yahudi kemau akhirnya gitu. Salah apa enggak? Sering salah. Sering enggak mau taat karena balelo. Nek sing atine mau kemungkinan besar rumangsa. Tapi kalau akal yang dominan seringkali balelo. Ya. Nek indra tok sing digunakan koyok wong buta. Apa itu namanya? Ya kayak anak PAUD lah intinya. Sering kecilek. Itu penyakitnya, masing-masing punya penyakit. Kalau kita pisahkan mereka dari teman-teman yang lain. Empiris, pakai indra tok. Misalnya ya, pakai indra tok. Kau wenceng belajar ya kan ya? Ini indra, itu empiris ini. Terus pokoknya oleh nilai A itu ketika saya bisa mengerjakan tugas dengan baik, nanti nilainya bagus. Itu pengikut empiris. Gak butuh donga. Nah, itu ya. Gak butuh donga. Yo gak butuh terlalu mikir, ora wis penting ngerjakno pengalaman. Ternyata kecele.
ya kecele. Masal wis dilakoni tenan, wis ngrasa nilaine apik tenan, ya ta ya. Wis dadi mahasiswa terbaik tenan, wis dadi wis pokoknya intinya yang terbaik temenanan. Kok ternyata sing katut PNS konjone sing biasa-biasa, kecil kok kan. Kecil. Dikirane ora piye ngono kuwi. Dikirane itu kayak gitu terus tutup nggen gitu. Pokoknya empiris itu banyak kecil. Ya. Dikirane cuwilik. Apa, Pak? Lemah iki lho, lemah. Sawah iki lak cuwilik ndrocur ngono ya, Pak. Kan biyen iku tak kira cuwilik, Pak. Akhirnya koyo gak mungkin lah gawe ndek kono gitu. Akhirnya moyo kepengen tuku sebelahe ben oleh loro, akhirnya baru bisa ditempati lah layak untuk sekolah. Nah kok suwe-suwe kebedeng gak ono nggon liya, akhirnya ke situ. Loh, kok ombo ya ternyata. Ya berarti kecil. Pokoknya indera itu akan membuat kita kecil ya. Mata ini banyak membohongi kita ya. Apa tadi penyakitnya kalau hati tok rumongso, nek akal dominan akal balelo ya, angel taat. Nah indera tok kecil. Jadi tiga-tiganya harus seimbang ya. Tapi harus ada yang dimenangkan dari ketiganya. Mana nih yang jadi pemimpinnya gitu kan? Nggak bisa tiga-tiganya pemimpin, nggak bisa. Indra jadi pemimpin, akal jadi pemimpin, hati jadi pemimpin, nggak bisa. Ya, dari ketiganya harus ada yang diiyani. Oke, sama pemimpinnya yang aku manut, tapi aku juga dilibatkan. Ini tak kasih tahu ya, mungkin sampean sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah ya, teologinya Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya ya, paling iki sampeyan juga paham lho Pak, ngene iki biyen-biyen wis pokoke intine terlahir tutuk ibu sing Islam gitu, mbah-mbah Islam, wis pokoke aku Islam ngono tok ae. Tapi ngono tak takoki, teologine sampean teologi apa gitu. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah misalnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mana gitu. Enggak ngerti toh ya. Saya ternyata banyak kabeh ngaku aswaja, kabeh ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau NU itu Mbak, sampeyan kudu ngerti iki yo, apa harus dikasih ke NU-an ya, aswaja ya. NU itu yang digunakan teologinya Asy'ariyah. Ya. Teologi Asy'ariyah, mbuh iki paling sampeyan yo paham, makanya tak paham lo ya. Tak kasih informasi. Teologi Asy'ariyah itu Mbak, dibanding Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, ada di sana Al-Maturidiyah. Selain Asy'ariyah ada Al-Maturidi. Al-Maturidiyah pun juga dibagi menjadi dua, ada Al-Maturidi Bukhara, ada Al-Maturidi Samarkand. Ya. Nah, apa bedanya? Dalam agama itu dibagi 4 permasalahan, Mbak. Yang pertama itu mengetahui Allah. Yang kedua, kewajiban mengetahui Allah. Yang ketiga, mengetahui baik dan buruk. Yang keempat, kewajiban melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Jadi 4 hal ini yang dibahas dalam berketuhanan. Awake dhewe. Nah, Asy'ariyah itu memberikan ruang untuk akal itu dari keempat persoalan ini hanya satu saja, di mengetahui Gusti Allah saja. Oke, boleh pakai akal. Yang lain-lain, kewajiban mengetahui Allah, mengetahui baik dan buruk, kemudian kewajiban menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk, itu pakai wahyu. Berarti pakai hati. Nek Mu'tazilah Mbak, kabeh-kabehne pakai akal. Kewajiban mengetahui Tuhan pun juga pakai akal. Mengetahui baik dan buruk pun juga pakai akal, ya. Termasuk kewajiban untuk melakukan yang baik, menjauhi yang tidak baik, itu juga pakai akal. Mu'tazilah itu. Loh, kok umumnya mahasiswa ketika bahas ini melihat Asy'ariyah itu paling tidak baik, paling tidak populer. Kenapa?
karena dia memberikan porsi kepada akal sangat sedikit dibanding yang lain-lain. Yang apa itu namanya, Mbak? Maturidi Samarkand itu dia hampir sama Mu'tazilah. Wali'ani Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah 4-4-nya akal ya. Kalau yang Samarkand itu 3 akal 1 wahyu. Ya. 3 akal 1 wahyu. Yang wahyu hanya yang kewajiban terakhir tadi. Kewajiban melakukan kebaikan dan menjauhi yang jahat yang buruk itu baru pakai wahyu. Tapi yang lain Samarkand pakai akal. Nah yang Bukhara yang kecuali kewajiban-kewajiban itu, kalau kewajiban kita nggak bisa akal nggak bisa untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita. Berarti yang 2 ini pakai akal. Apa berarti? Mengetahui Allah sama mengetahui baik buruk. Ini pakai akal si Bukhara itu. Ini Asy'ari mboten. Mengetahui baik buruk pun Asy'ariyah enggak mau pakai akalnya. Nah itu yang kita note gitu. Nah ini umumnya mahasiswa mengaku bahwa kok ngono sih Asy'ari gitu. Kok tidak mengakui kehebatan akal lah begitu. Ini sedikit cerita ya. Ini perkuliahan kemarin. Kuliah kemarin itu teologi Islam sampai sini. Itu saya kenal kelas itu kan sejak semester 3 ya. Jadi saya tahu betul bahwa ini kelas yang sangat bagus ya, potensial. Kok presentasinya hanya berkutat pada teoritis. Saya bilang dengan kualitas kelas sampean, kalau hanya berkutat pada teoritis nggak nyampe, nggak kena. Langsung saja masukkan pada praktis aplikatif. Saya bingung arek-arek. Oke, saya akan beri 1 kasus. Silahkan dikaji menggunakan perspektif salah satu dari 4 hal ini. Saya angkat kasus pacaran. Ya, silahkan kaji pacaran melalui perspektif yang nomor 3. Apa ini tadi nomor 3? Mengetahui baik dan buruk. Oke ya, mengetahui baik dan buruk. Pacaran ini kira-kira baik atau buruk ya? Pemateri waktu itu langsung bilang, gimana menurut teman-teman pemateri ketiga atau teman-teman yang lainnya, silahkan kaji pacaran melalui perspektif pembahasan nomor 3, yaitu mengetahui baik dan buruk. Oh iya Bu, menurut saya pacaran ini bisa diketahui ini baik dan buruknya itu melalui akal. Begitu jawabannya Mbak Yustika waktu itu ya. Itu pukul 10.14. Dia ngomong tegas sekali bahwa kalau akal mau berpikir mendalam Bu, dia akan mengetahui bahwa yang namanya pacaran itu tidak baik. Jadi menurut saya pacaran bisa ya diketahui itu baik atau buruknya melalui akal. Jadi akal yang ternyata akal bisa loh untuk mengetahui bahwa ini baik atau buruk. Oke. Terus antani pendapat lainnya gak melebu. Akhirnya saya ya wis karena waktunya selak mepet ya. Mbak Yustika, kalau misalnya akal itu bisa untuk mengetahui bahwa pacaran itu tidak baik, tapi bagaimana dengan realita di luar sana yang begitu banyak, atau nggak usah di luar sana ya, di sini gitu ya, yang masih banyak orang pacaran? Apakah mereka nggak punya akal? Dan mereka nggak menggunakan akalnya? Hanya dia berpikir lagi ya, berproses berpikir. Waktu itu baru dia kemudian pada pukul 10.21, berarti berapa menit? 10.14 ke 10.21, 7 menit. Iya, dalam kurun waktu 7 menit ketika seseorang itu berproses berpikir, ternyata dia langsung bisa berubah loh. Oh iya, terus sebelumnya dia masih belum berubah ya, saya kasih masukan lagi. Bagaimana dengan mereka yang berpendapat dengan akalnya? Dia juga melalui berpikir panjang loh. Yang mahirnya hasil akalnya itu menyatakan bahwa saya pacaran karena saya menganggap bahwa pacaran saya membawa hal yang positif pada diri saya.
Ini hasil akal juga nggak? Hasil ramuan akal loh. Akalnya orang yang lain gitu maksudnya ya. Selain akalnya Mbak Mustika tadi, Mbak Yustika. Gimana Mbak Yustika menurut sampean ketika ada orang yang dengan akalnya dia berpikir dan akhirnya dia menemukan di sana bahwa pacaran itu membawa positif. Pacaran adalah positif sehingga dia menjalaninya. Bagaimana sampean menghadapi itu? Akal loh juga yang dipakai. Barulah dia pukul 10.21 dia bilang, kalau menurut saya Bu, akal itu terbatas. Berubah dia. Padahal yang tadi itu sudah titik dengan akal titik. Jadi akal tetap membutuhkan wahyu dalam hal ini untuk mengetahui mana yang baik dan buruk. Tak guyu ngakak ya, yang guyu ngakak ya gak kuat. Ngakak loh. Ternyata dalam berapa menit ini? 7 menit ya, sampean sudah berproses, sudah berubah dari pendapat sampean yang tadi di 10.14. Teman-teman, di sini kita dapat pelajaran yang luar biasa bahwa betapa pentingnya berpikir. Nah, proses berpikir itu bisa tiba-tiba merubah mindset yang tadinya akal itu bisa menentukan baik dan benar. Kemudian 7 menit kemudian sudah berubah, ternyata tidak sanggup Bu akal. Nah, ini loh. Ya, ini loh yang menjadikan Asy'ariyah tidak memberikan ruang di sana untuk akal dalam menentukan baik dan buruk, bukan akal. Kenapa? Kalau akal kita beri peran untuk menentukan baik dan buruk, nantinya pasti kita akan terjebak pada yang namanya dilema subjektivitas. Nah, dilema subjektivitas itu ya ini tadi, ada yang berpendapat bahwa pacaran itu tidak baik karena dia mendekati maksiat, terus pasti ada banyak maksiat di sana yang kemudian kecebur yang teman-teman akan terjadi, makanya nggak baik. Tapi ternyata ada subjektivitas yang lain, pemikiran subjektif yang lain mengatakan bahwa pacaran itu positif. Nah, kalau akal kita beri ruang untuk menentukan baik dan benar, yang terjadi adalah dilema. Terus kita akan dihadapkan pada dilema subjektivitas tadi itu. Padahal iya nek biyen zaman Yunani kuno biyen belum ada kitab suci. Nah, hari ini kita sudah berada pada zaman yang terang benderang dengan kitab suci Gusti Allah. Al-Qur'an ini sudah sangat jelas, jamik, manik, semua hal sudah diatur di dalamnya. Maka dari itu Asy'ariyah dalam hal ini tidak memberikan penentuan baik dan buruk ini kepada akal, melainkan kepada wahyu sebagai kebenaran objektif, bukan lagi subjektivitas manusia. Oke? Apalagi di sana juga ada nafsu yang selalu juga bisik gak karu-karuan terhadap akal ini. Oke, paham ya? Jadi ini inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini harus diperhatikan. Kita akan bisa dapat pelajaran banyak Mbak dari apapun yang ayat-ayat qauliyah, oke, pasti banyak pelajarannya dalam Al-Qur'an ya. Tapi ayat-ayat kauniyah yang tercecer, yang tersebar di sekeliling kita itu melimpah ruah dzikra liman kana lahu qalbun wa alqas sam'a wa huwa syahid. Paham ya? Oke. Wis salah sagete sampean yang tadi kisah sagete memperhatikan ya, ngangen-ngangen, memasak, kemudian ngetukno kali ilmu yang sudah sampean dapatkan dari Al-Qur'annya atau dari Riyadhus Shalihinnya. Ada yang nanya, Bu, yang dimaksud wahyu di sini itu apa Al-Qur'an saja atau termasuk hadisnya? Dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan banget ya, sudah jelas bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari Kanjeng Nabi itu enggak pernah berpikir dengan hawa nafsunya. Semua yang datang dari Kanjeng Nabi itu semuanya wahyu yang diwahyukan Allah.
Jadi yang dikatakan wahyu ya jelas Al-Quran dan hadisnya gitu. Makanya hati itu menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menerima dzikro tadi itu ya, sama sudah dapat semua di sini. Kemudian akalnya ya untuk ngolah apa yang sama dapatkan, indranya untuk memperhatikan, begitu. Untuk mendengar ya. Eman-eman wong sing ambek Gusti Allah wis diparingi apa Mbak bukti-bukti sekian banyak gitu loh kebesaran Allah dan kemahabaikan Allah, tapi ternyata dia nggak bisa dapat pelajarannya. Eman-eman karena kolbunya tidak dimanfaatkan, artinya dedel mau ya, karena kesombongannya dia sudah merasa bisa, malah bahaya guys. Nah itu tadi loh, nek atine iku sing diasah, yang diasah iku mau ati tok iku wis sering rumangsani wis bener. Dadi akhirnya penyakit iki angel mbak dandani nih. Nggih. Nek wis duwe penyakit rumangsa niku angel dandani. Ya begitu juga penyakit balelo iki ya angel dandani, kudu ditobati pokoknya. Sembarang barang kudu ditobati dulu baru bisa bening, atine bening, akale bening, indranya tajam gitu. Satu tok wis tidak ada yang lain. Caranya adalah ditaubati dulu. Hatine ditaubati, nyuwun ngapunten teng Gusti Allah, nyuwun ngapura. Rumangsa-rumangsa sing wingi-wingi iki disuno ngapura nek Gusti Allah sing temenanan. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa lebih baik kalau kita mau ya. Sekarang kuncinya ada di mau. Nek pun purun nang enggal-enggal taubat ditaubati, marung nek wis bening ambek Gusti Allah digawe kok cerdas, apa-apa kok gampang mlebu ati, gawe ngangen-ngangen apa kok terus menak gitu ya. Ada ngaji kok langsung paham, langsung bisa dipakai untuk merubah yang kemarin. Nah, ini berarti sudah digawe Gusti Allah bening atine. Berarti taubatnya pertanda taubatnya diterima Gusti Allah. Gitu ya. Karena Gusti Allah Maha Rahman gitu ya. Ada mama yang nanya itu, Mi, gimana caranya kita mengetahui bahwa taubat kita ini sudah diterima apa belum ya sama Allah, Mi ya. Saya itu yang ada itu hidup saya kok takut gitu dok ya. Takut terus hati saya itu. Takut akan dosa-dosa saya yang begitu banyak itu loh sepanjang hidup saya itu. Saya kok takut terus gitu ya, Mi. Takutnya itu kayak taubat saya diterima nggak ya sama Allah begitu terus gitu. Itu namanya dominasi khauf dalam dirinya ya. Harus diimbangi dengan roja ya. Dimasukkan roja dalam dirinya. Gusti Allah Maha Rahman, Gusti Allah Maha Nyepuro, Gusti Allah itu terus harus diimbangi begitu. Lama-lama akan menggeser ketakutannya ya. Walaqad dan sungguh khalaqna kami telah menciptakan as-samawati wal ardo wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dalam 6 hari atau diartikan 6 masa. Wa ma dan tidaklah masana kami merasakan miluhub letih gak belas Gusti Allah kesel padahal ya wis gawe langit, gawe bumi dan seisinya mek 6 dino lho awake dhewe bapak awake dhewe terus gawe makalah ae padahal ya wis sak wulan ngono jare kesel. Gusti Allah lo gak kesel belas gawe langit, gawe bumi seisinya. Oh hebat piye, kurang hebat piye Gusti Allah nih. Maka dari itu wis telo kelingane Gusti Allah terus saja. Fasbir. Maka bersabarlah alama atas apa yang yaquluna mereka katakan ya. Wasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika
dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi ini di masa sholat tahajud ya, qabla tulu'i syams atau sholat fajar ya, qabla subuh ya, kalau gak bisa tahajud ya qabla subuh. Senakai wasabbih ya, senakai bertasbih masa waktu-waktu sebelum subuh dan sebelum maghrib. Jadi saat-saat antara asar dan maghrib ya, untung ya sampean saat itu dipakai ngajar TPQ dan dipakai ngaji, terus tepat itu ya, karena pembuka dan penutup hari ya, makanya itu singkatan. Fasbir apa ya hubungannya ya, fasbir ala ma yaqulun wasabbih. Kenapa kok didampingkan gitu? Didampingkan antara fasbir ala ma yaqulun ya, apa iki? Sumpeke krana menungso ya, didampingkan dengan wasabbih ya, wasabbih. Jadi menungso urip di dunia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin terpisah atau memisahkan diri dari manusia lain. Namun tapi nutup diri kayak apapun tidak akan mungkin, karena fitrahnya kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Timbangannya memisahkan diri tapi gak esok misah karuan ae metu pisan gitu loh. Ambil peran kan begitu. Yang ngono lho dadi hambane Gusti Allah. Tapi pura-pura menarik diri dari komunitas misalnya, dari masyarakat, karena merasa masyarakat tempatnya berbuat maksiat, masyarakat tempatnya mungkin aku gombol rasan-rasan, masyarakat itu tempatnya wes pokoknya kok mindsetnya begitu tentang masyarakat. Akhirnya dia memilih untuk wes aku tak di omah wae, tak openi anak-anakku bojoku, mari ngono wis mari kewajibanku masak mbah-mbah resik-resik omah, mari ngono aku tak ngaji, terus aku nek kesel ya turu. Wis ngono wae enak, terbebas dari maksiat yang di luar sana. Kaya ngono kuwi. Menungso kaya wis bener. Ya. Kaya wis bener. Nah, itu namanya yang diasah apanya? Hatinya, ya. Penyakitnya apa? Rumangsa. Dia ngrumangsani wis paling apik. Padahal hadisnya berbunyi tidak begitu. Nah, ya. Hadisnya Kanjeng Nabi dawuh, jauh lebih baik sama niku metu ndek jopo. Ya. Kemudian sampean ya bahasanya ini bahasa saya ya, bahasa apa terjemah bebas. Lebih baik sampean keluar rumah dan mengambil peran di sana. Ya, di masyarakat itu. Lebih baik orang yang seperti itu dan dia sabar atas potensi tersakiti di luar sana daripada orang yang menarik diri terus menghindari maksiat, dia berdiam diri di rumah. Ini hadis hanya Nabi sendiri. Lebih baik orang yang keluar rumah mengambil peran di masyarakat dan mereka sabar atas potensi yang tidak enak di luar, dimusuhi, diejek, direndahkan, ya. Wis pokok intinya kemungkinan di luar itu loh ya, ya wis ngono kuwi ya, difitnah dan diapa-apa itu loh, tapi dia sabar. Dia lebih baik daripada orang yang berdiam diri di rumah agar terhindar dari maksiat yang di luar. Ini hadis. Maka dari itu di ayat ini disampaikan fasbir ala ma yaquluna wasabbih. Artinya jadi manusia yang dikehendaki Allah ya, itu adalah manusia yang mengambil peran dengan baik kedua perannya, yaitu peran sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Ini harus dimainkan dua-duanya. Tidak kemudian enak-enakan jadi Abdullah tok.
Di jero omah ae wis aku lah ambane Gusti Allah wis aku tak pokoke hataman ben 1 bulan hatam wis nek ayahe mari ngurusi omah-omah wis mari ngono ya. Ngaji, mari ngaji kesel istirahat turu. Enak wis. Itulah Abdullah tok. Lah Gusti Allah ki nitipno bumi ki ndek awake dhewe lho. Lah terus nek awake dhewe terus turu, apa gak piye nek Gusti Allah ya? Lah piye to sampeyan kok koyo ngono. Lah terus akhirnya yang mengambil alih orang lain yang tidak ngajak Dek Gusti Allah piye jalan niku. Sang pemberi mandat mureng apa gak nek ngono iku? Mureng apa mboten? Sama niku tak titipi, gak mau ngurusi awakmu tok ngono. Nah kok enak-enakan turu di omah. Mari ngono ana rezeki ya wis digawe nyukupi ya butuhe omah wis ngono ae. Kok gak gregetan Gusti Allah ngene iki, he? Ya apa sih menungso iki gitu. Maka dari itu tidak seperti itu. Sampeanku tak ciptakno, tak titipi bumi iki yoan. Gak mau ngopeni awake tok. Jadi ini keseimbangan ya. Fasbir ala ma yaqul itu adalah ketika kita melakukan peran kita sebagai khalifatullah. Ketika kita dalam kondisi yang sangat terdesak, kita difitnah, kita kita dihina, dilecehkan ketika kita mengajak kepada kebaikan. Ternyata, nah ini loh, fungsi sebagai Abdullah ini sangat diperlukan untuk tetap memiliki kekuatan. Ya, wasabbi wis bertasbih kepada Allah, kepadaku kata Allah. Engko sampean tak rewangi, begitu loh. Jadi ini harus seimbang. Ojo ucul tutuk Gusti Allah ketika sampean terlalu sibuk di masyarakat. Paham? Gitu ya. Ya jangan nangan Mbak, harus jangan nangan Mbak. Angkane kira-kira ngono mental peyek, mari ngono di sithik dielingne nangis, mari ngono wis moh tampil neh diguyu. Kira-kira bisa enggak Pak mengambil peran keduanya? Model-model mental koyo ngoten niku. Saged ta mboten dadi khalifatullah? Ya gak, pasti dia akan menarik diri dari semua itu yang ngambil yang aman. Dia akan milih di zona aman saja. Bener apa mboten akhirnya? Nah, berarti harusnya bagaimana? Yang latih mental bandel, ngerti ya? Hah? Harus dablek ternyata. Punya mental dablek ini penting sebagai modal menjalankan peran sebagai khalifatullah. Nek gak ndablek Mbak, klepek-klepek kala wis katene esuk sabar ala ma yaqul. Ya. Saya nggak akan bisa sabar Mbak mendengar awake dhewe men dirasani kono-kono ngomongno awake dhewe terus saya sing laporno acur langsung mentale blek ya wis nek ngomong atene meneh gak atene aku ngomong-ngomongno nek. Harta gak jadi. Maka dari itu bersyukurlah sampean ada di sini, di tempat yang mengajak sampean untuk mengasah mental ya, memberikan kesempatan sampean untuk belajar tampil ya. Di kesempatan sekecil apapun jangan disia-siakan karena itu adalah wahana yang sarana yang sangat bermanfaat yang mungkin sampean menganggapnya mungkin remeh ya. Ala komunitas mesak kamar tok ae gitu. Tapi jangan kira gitu loh. Hasil dari tampil di kamar itu misalnya sama suatu saat nanti akan merasakan ternyata iki adalah hasil ketika pian presentasi di kamar pas saya belajar bersama aku wala ternyata kok akhirnya aku terbiasa ya jelasno di konco jelasno di masyarakat lho kok ternyata kok diutus terus deh masyarakat kelingan meneh-meneh ngono paham ya. Setelah KB yang sudah sampean dapatkan di sini itu adalah minangka Allah mempersiapkan diri sampean semuanya ini untuk tugas di masa yang akan datang. Begitu saja. Itu sudah hak itu. Rumus itu. Tidak ada yang
sia itu di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu yang dimaksud begini nih loh, Mbak. Kok aku diutus ngene sih? Kok aku kudu ngene sih? Nah itu sudah tidak ada pilihan lain ya, mau nggak mau kita harus jalankan itu. Hakikatnya itu ngono di siapno Gusti Allah untuk masa depanmu begitu. Ya. Wis ngono wae. Eling ya. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih. Itu adalah dua peran kita sebagai manusia, hambane Gusti Allah. Kudu kuat ya, kudu tahes, kudu duweni apa Mbak? Duweni karakter EGP. Ya, emang gue pikirin isi gue wis pokoknya sing penting panggah mlaku nek dalane Gusti Allah. Sing penting gak maksiat mlaku wae. Menungso ngomong apa ae, ngenyek sembarang-barang ngomong gak mungkin iku sapa babano. Itulah ya, kadar mereka ya wis ngono kuwi. Jangan sampai kita terpengaruh ketika sudah dijalani Gusti Allah. Begitu. Nah, terus nek gak kuat-kuate nemen nemen nek dhewe diomongne lek wasabbih. Jangan khawatir. Kita adalah Abdullah, hambane Gusti Allah. Tidak mungkin Allah itu memberi tugas kepada kita ya tanpa memberi fasilitas untuk membackingi kita dalam melakukan tugas itu. Wis ngono wae. Penak. Wasabbih dengan cara tasbih terus. Tasbih terus nek Gusti Allah. Wa minal laili, dan di malam hari ya fasabbihu, maka bertasbihlah padanya, sucikanlah Allah wa adbar sujud, dan ya setiap adbar sujud sak marine salat tasbih dulu, tasbih. Sucikan Allah, puji Allah, agungkan Allah. Itu gaya pengiling-iling ya. Antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah terkadang kita ya wis melengo seneh gitu loh ya. Doweh meneh akhirnya dielingno neh ada salat asar ya. Doweh meneh ana salat maghrib. Jadi kita koyo salat 5 waktu itu sebagai apa ya jenenge? Monitor kita itu untuk agar kembali lagi terus di jalur yang benar, di jalan Allah gitu. Dengan cara mengagungkan Gusti Allah, bukan mengagungkan diri kita. Ya. Kita berperan, mengambil peran, tapi ketika ada keberhasilan di sana, bukan sayanya yang hebat dan berhasil. Ya, tapi keagungan Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang membantu proses keberhasilan ini gitu. Jadi kita hanya pelaksana saja. Allah yang sudah menjamin semua kebutuhan. Ya. Tiba-tiba Allah nyuwil hatine wong, kemudian menjadikan hati orang itu kemudian condong kepada sampean. Nah, itulah peran Gusti Allah kabeh. Bukan karena hebatnya kita. Tiba-tiba ada orang yang hatinya kelingan sampean, moro-moro kelingan sampean. Terus moro-moro ado kono. Moro telepon terus nyuwun rekening. Pengen ngirim sama rekening. Ini siapa? Peran siapa di sini? Ya gitu loh. Ada hal yang banyak sekali yang kita tidak ketahui, dan itu benar-benar bantuan Allah yang surprise itu. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nek sering bertasbih wiritan di Gusti Allah itu ya. Terus banyak Allah itu tiba-tiba membuktikan kebesarannya gitu loh. Kemahabaikan Allah, kemahamurahan Gusti Allah. Lho moro-moro lho ana wong digawe atine lho. Kok kelingan krentek sampean moro-moro kepengen nitipno. Nah, iki. Padahal dia gak pernah ngajukan pipi tas opo sambat sapa-sapa gak. Sambate teng sinten? Teng Gusti Allah. Tangan Allah sendirilah yang turun untuk nyukupi dhewe. Enak. Ojo mbutuhi menungso pokoknya intine begitu. Orientasi jangan manusia, ya. Tapi umumnya orang masih berorientasi seperti ini ya. Memiliki prestis di masyarakat. Pengen dihargai teman.
umumnya masih kepengen seperti itu. Jadi kita berbenah ya, sidik-sidik kepengennya Gusti Allah wae. Pokoknya Gusti Allah wae, wis Allah aja. Orientasi itu Gusti Allah. Nggak usah motivasi selain Gusti Allah. Wastami' dan dengarkanlah. Yauma yunadil munadi, yauma di hari yunadi memanggil. Siapa munadi? Orang yang memanggil. Mimakanin, dari sebuah tempat, qaribin yang dekat. Masya Allah, lah ya toko yang ini kalau sanes. Gak ada namanya dhewe ku, gak ono bener pokoknya nek dhewe ngerasa yang ngrumangsani nek kita yang hebat. Salah tok wis pokoke sini salah tok dan apa lebih parah lagi tiba-tiba ya sampai Gusti Allah dibegawe perut selesai kayak mati moro-moro ya, selesai kesempatan kita untuk berperan. Ternyata di hadapan Allah catatannya mubazir kabeh, amal baiknya selama ini ternyata kosong kabeh. Lho kok iso? Ya karena orientasinya bukan Gusti Allah kok. Iya jar. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Maksudnya apa? Nek moro-moro malaikat menyeru gitu ya, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, yaitu ini maksudnya dielingno ya, dekatnya dengan kematian, dekatnya dengan hari akhir, dekatnya dengan hari perhitungan, begitu loh maksudnya ya. Yauma yasma'una, di hari yang mereka mendengarkan as-sayhata, suara dahsyat bil haqqi, dengan benar ya, sebenar-benarnya itu akan terjadi. Dzalika yaumul khuruj, disitulah hari semua dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur menghadapi hari akhirat. Inna, kami siapa? Allah ya, sesungguhnya kami Allah. Nahnu ya, kami Allah. Nuhyi, kami menghidupkan. Wa numitu wa ilaina al-masir, tempat kembali. Yauma, hari tasyaqqaqu, terbelah apa al-ardu, bumi, anhum, dari mereka, siro'a, dengan cepat. Wis pol-polan ya, wis bumi gak karu-karuan. Zalika hasyrun alaina, atas kami, yasir, mudah. Dzalika hasyrun alaina yasir, itu adalah sesuatu yang sangat kecil bagi kami. Itu apa? Menghidupkan kembali sampai dari kubur, kemudian melumpukno di satu tempat, itu hal yang kecil. Jangan kira itu ribet. Gusti Allah ngaged-ngaged awake dhewe sak pirang-pirang ora jelas. Ini aku berpikir besar Kak ya. Artinya begini, ayat-ayat seperti ini itu jadikan akhirnya hati sampean itu jembar ngono. Bayangkan aja lah. Ayo, Gusti Allah nyiptakno langit, bumi, gunung, laut, sak ngono kae. Iwak nek jero laut kabeh dijamin ambek Gusti Allah. Ya. Mbek kabeh lah. Engko ya ngono, Gusti Allah materi kabeh, mari ngono ya nangekno. Wis pokoke gampang kabeh Gusti Allah. Gusti Allah bisa melakukan itu semua. Apalagi hanya menyelesaikan masalahku yang mung sak util ini gitu loh. Biasanya wong sing sesek atine itu lak ngerasa paling abot masalah gitu. Koyok orang yang paling berat menanggung beban di muka bumi ini begitu. Seakan-akan begitu, makanya terus sesek gitu. Sempit begitu. Itu karena gak pati kenal Gusti Allah, gak pati tidak ambek Gusti Allah. Nek tidak ambek Gusti Allah mbak malah sak gede-gede nih masalah itu akhirnya nek jero ati ku guyu tok ya Gusti panjenengan kok hanya menyelesaikan masalah kula ning sak util ya kayak nek sak hepet-hepete kuku ireng lah panjenengan ngopeni kabeh saged nek meneng mah menyelesaikan masalah. Akhirnya kan terus guyu meneh, jembar meneh, enak. Jadi ayat-ayat seperti ini ku dilebokno nggih, dilebokno Bang.
Ya Allah ternyata nggih gampang nggih ngoten niku bagi jenengan ya Allah. Apa malih mek masalah kula ngeten tok sak gampang-gampange berarti. Begitu akhirnya semeleh melanjutkan lagi perjalanan. Nahnu kami Allah a'lamu dia mengetahui bima terhadap apa yang yaquluna mereka katakan wama dan tidaklah anta kamu Muhammad alaihim atas mereka ya umatmu yang nggak mau diomongi itu bijabbar sebagai pemaksa. Wes salah Muhammad tenang, ojo terlalu susah sampean umatmu gak gelem diajak. Sampean memang bukan jabarnya mereka. Sampean gak perlu maksa. Wes salah sampean iku nadir. Penyampai peringatan begitu aja sudahlah. Tugasnya sampean Muhammad dikasihku, wes sampean ku nadir aja. Nadir wa basyira wes ngono wae. Adapun umatmu melo, gak melo, wes gak usah dadi susah hatimu. Paham ya? Kanjeng Nabi itu saking sayangi gitu loh kepada umatnya sehingga karepe ngono kabeh iman ngono lho karepe Kanjeng Nabi iku. Kepengen kabeh selamat gitu. Susah nek ana umate engko kena siksane Gusti Allah. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi itu yang satu-satunya yang menjadikan hati Kanjeng Nabi sering susah adalah keingkaran umatnya. Ketika umatnya gak gelem manut ajakan Gusti Allah itu susah sempit atine Gusti Allah atine Kanjeng Nabi. Nah, cara Gusti Allah ngedem-ngedem atine Kanjeng Nabi yang sempit itu loh seperti ini. Ya. Fasbir ala ma yaquluna. Wis Kanjeng Nabi sampean sabari, gak usah sampean dadi ati. Sampean niku bukan pemaksa mereka, gitu lah ya. Kami Allah kata Allah ya. Aku tuh lo ngerti apa yang mereka katakan semuanya aku lo ngerti. Jadi aku gak usah ndadekno sampean susahnya. Bukan berarti aku nggak bisa lo menjadikan mereka semuanya iman. Sangat bisa bagiku kata Allah begitu. Ya. Tapi wes salah Kanjeng Nabi sama itu sudah lakukan saja. Nah, itu ya. Awake dhewe niru Kanjeng Nabi wae. Gak usah susah. Fadzakir maka berilah peringatan bil Qur'ani dengan Al-Qur'an man orang yang kepada siapa yang yakhafu mereka takut wa'id dengan ancaman ini. Wes ngono wae, penting fadzakir bil Qur'an. Qur'an ini jadikan sebagai peringatan ya, pemberi peringatan. Qur'an iki lho isine lho penak tok, dikaji kulo enak, di ngajekno yo enak, wis gak ono elek Qur'an iki. Di ngaji ayat itu ya enak, apa meneng dikaji isine. Terus kemudian kalau kita dengan hati yang bersih mengambil pesan makna yang di dalamnya wis apik tok isine. Ngejak awake dhewe enak, nambani susah ya. Jembarno hati, memberikan rasa optimis dalam menghadapi masa depan dengan bantuan Gusti Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Al-Fatihah.